Yo, Halo, monggo Bang. Tak anu baik, koordinasi ini untuk apa? Untuk PPL lagi pusing aku. Go. baik Pak Alvin, Alfian, selamat bergabung di Zoom. Siapa? Baik, saya dan Pak Suyato diminta untuk mengecek kesiapan Bapak untuk PPL dengan memastikan materi-materi kemarin ini sudah dikuasai atau belum. Jadi saya minta Bapak jelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah, lalu melakukan eksplorasi penyebab masalahnya sampai menentukan masalah, kemudian mengeksplorasi solusinya sampai menentukan solusinya. Itu dulu. Silakan Bapak. Siapa? Sampaikan ke kami. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin untuk mempresentasikan hasil yang sudah saya kerjakan dari awal PPG ini, Pak. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah di sini saya mencari masalah yang saya temukan di dalam kegiatan pembelajaran, baiknya tentunya itu ada di pembelajaran yang ada di sekolah saya. Nah, adapun untuk mencari masalah itu sendiri, saya menemukan beberapa permasalahan. Salah satunya itu yaitu tentang guru kesulitan untuk mengembangkan pembelajaran inovatif, kemudian motivasi belajar siswa rendah, kemudian rendahnya minat baca siswa dan guru belum melakukan pembelajaran dan evaluasi yang berbasis HOTS. Nah, itu dari identifikasi masalah yang sudah saya temukan. Nah, kemudian setelah saya mengidentifikasi masalah, saya melakukan eksplorasi penyebab masalah. Apa penyebab masalah tersebut ada. Nah, dari eksplorasi tersebut, saya mencari dari beberapa sumber kajian literatur, baik itu dari jurnal maupun kajian literatur berupa buku, kemudian juga melakukan wawancara, Pak. Wawancara dengan kepala sekolah, dengan pakar, dengan guru, teman sejawat. Seperti itu. Setelah dari saya menemukan eksplorasi penyebab masalahnya, saya menentukan penentuan penyebab masalah. Akar-akar penyebab masalah, apa sih penyebab masalah atau akarnya dari permasalahan yang sudah saya temukan tersebut. Ketika saya sudah menemukan akar penyebab masalahnya, kemudian saya memilih permasalahan yang akan saya selesaikan. Adapun permasalahan yang akan saya selesaikan, salah satunya yang tadi sudah saya sebutkan di antara 4 tersebut, yaitu guru kesulitan untuk mengembangkan model pembelajaran inovatif. Kemudian motivasi belajar siswa rendah, rendahnya minat baca siswa, dan guru belum melaksanakan pembelajaran dan evaluasi yang berbasis HOTS. Nah, dari masalah yang terpilih tersebut, kemudian saya melakukan eksplorasi alternatif solusi. Adapun untuk eksplorasi alternatif solusi, yaitu saya mencari alternatif solusi, Pak. Nah, dari akar tersebut saya mencari alternatif solusinya. Alternatif solusinya itu saya cari dari mana? Itu berupa saya mencari dari kajian literatur. Kajian literatur yang hampir sama seperti dengan eksplorasi penyebab masalah, tetapi kalau di eksplorasi alternatif masalah, alternatif solusi, saya mencari kajian literatur tentang solusi-solusi yang tepat dari akar penyebab masalah yang sudah saya temukan. Selain dari kajian literatur, saya melakukan wawancara juga, Pak. Wawancara dengan pakar, dengan kepala sekolah, dan teman sejawat. Nah, setelah itu, setelah saya menemukan alternatif solusinya, saya menentukan solusi. Jadi dari beberapa alternatif solusi yang sudah saya temukan, saya menentukan solusi-solusi yang tepat untuk menuntaskan permasalahan yang ada. Salah satunya yaitu dengan penerapan model pembelajaran PBL, kemudian ada juga penerapan model pembelajaran discovery learning, dan juga ada penerapan model pembelajaran TGT, Teams Games Turnamen, dengan media pembelajaran berbasis IT. Seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu aja, Pak. Lalu perencanaan ya, setelah itu kan Bapak melakukan rencana aksi dan rencana evaluasi. Ya, gimana Bapak merencanakannya? Ya, untuk rencana aksinya sendiri di dalam dari yang sudah saya buat, ya saya di sini menampilkan rencana aksi yaitu tentang pembuatan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini sendiri itu ada 5 aspek yang di dalamnya. Itu yang pertama yaitu ada RPP, kemudian ada bahan ajar, kemudian ada media pembelajaran, kemudian juga ada penilaian atau instrumen penilaian, dan juga ada LKPD. Adapun untuk RPP yang sudah saya buat di sini salah satunya yaitu materinya tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
di sini saya mengambil permasalahan yaitu rendahnya minat baca siswa. Jika siswa itu minat bacanya rendah, di sini materinya itu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar. Tentunya Undang-Undang Dasar itu teksnya kan berupa teks panjang, tidak ada gambarnya. Nah, dari situ kemudian saya setelah membuat RPP, kemudian mengambil dari masalah yang tadi minat baca rendah, saya membuat atau menemukan solusinya. Solusinya yaitu dengan cara model pembelajaran discovery learning, Pak. Dengan menggunakan media pembelajaran berbasis IT, yaitu PowerPoint beserta juga media pembelajaran video. Video di situ kebetulan di dalam materi yang saya angkat ini di situ Undang-Undang Dasar dihubungkan dengan teks proklamasi. Pembukaan Undang-Undang Dasar dihubungkan dengan teks proklamasi. Kemudian di dalam media tersebut saya tampilkan pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian setelah itu, setelah rencana RPP, kemudian ada bahan ajarnya, kemudian ada media pembelajaran yang sudah saya sebut, saya membuat LKPD-nya. LKPD-nya di situ tentunya saya membuat supaya siswa itu lebih aktif lagi, Pak. Yang tadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal, minat baca siswa rendah. Nah, di dalam LKPD tersebut saya tampilkan teks proklamasi, kemudian saya sandingkan juga dengan teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, dari situ siswa membuat pertanyaan tentang teks proklamasi, tentang teks Undang-Undang Dasar, hubungannya itu apa. Setelah itu kemudian siswa itu mencari informasi dari berbagai sumber-sumber informasi, baik itu dari buku paket, baik itu dari internet, kemudian juga bisa juga dari lingkungan sekitar maupun guru. Seperti itu, Pak. Nanti setelah LKPD dibuat, nah nanti terakhir yaitu instrumen penilaian. Di dalam instrumen penilaian itu sendiri ada beberapa instrumen yang sudah saya buat. Salah satunya yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap itu ada dua, penilaian sikap sosial dengan penilaian sikap spiritual. Kemudian juga ada aspek penilaian pengetahuan. Aspek penilaian pengetahuan itu saya membuat tes tertulis, Pak, dengan pilihan ganda ABCD dengan 5 soal. Kemudian dari aspek pengetahuan tersebut, yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan di sini yaitu saya menilai dari diskusinya, Pak, proses diskusi, kemudian hasil diskusi, kemudian hasil pekerjaan LKPD dari peserta didik. Seperti itu, Pak. Terkait dengan numerasi, literasi, apa yang Bapak tahu dan apa yang Bapak lakukan terhadap siswa? Ya, baik, untuk literasinya sendiri, kebetulan untuk permasalahan ini saya mengambil minat baca siswa rendah ya, Pak ya. Jadi masih terkait dengan literasi. Jadi literasi itu sendiri, siswa itu diajak untuk membaca, Pak. Diajak untuk membaca, diajak untuk membiasakan membaca sejak dini. Karena dari permasalahan yang sudah saya temukan, dari literasi itu sendiri, siswa itu hanya membaca di sekolah, Pak. Hanya membaca di sekolah, kemudian di rumahnya mereka kebanyakan hanya main HP. Padahal di dalam HP tersebut, kalau misalkan peserta didik itu dapat dengan cermat atau dapat dengan bijak memainkan gadget mereka, di situ banyak sumber-sumber informasi, Pak, sumber-sumber informasi yang bisa mereka baca. Dengan hal seperti itu, pengetahuan mereka tentunya pasti harus jauh lebih banyak, Pak, dari yang sudah mereka dapatkan di dalam sekolah. Kemudian dari numerasi itu sendiri, kalau sepengetahuan saya untuk pembelajaran PPKN, Pak ya, terutama di dalam materi yang sudah saya angkat, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, di sana itu ada numerasinya, Pak. Numerasinya itu menyangkut dengan apa? Menyangkut dengan alinea 1, 2, 3, dan 4. Kemudian bisa juga digabungkan dengan pasal-pasal yang ada di dalamnya, kemudian juga digabungkan dengan amandemen yang berlaku di dalam Undang-Undang Dasar. Seperti itu, Pak. Yang terakhir terkait dengan TPACK. Ya. Untuk TPACK yaitu teknologi pedagogik, konten, dan knowledge. Nah, yang sudah saya sebutkan juga tadi, jadi kita sebagai guru terutama di era abad 21 ini, Pak, kita itu tidak hanya berpatokan dari buku paket saja. Jadi sumber informasi atau proses pembelajaran itu kita bisa gabungkan dari teknologi yang kita dapat atau yang kita akan kita tampilkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Teknologi ini sendiri di dalam
pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu saya menggunakan PowerPoint, Pak. Dan kemudian di dalamnya juga ada video tentang pembacaan teks proklamasi. Nah, dari teknologi tersebut, kemudian saya menampilkan atau saya membuat semacam cara saya untuk supaya anak itu untuk pembelajaran PPKN itu dia tidak monoton atau tidak bosen kayak gitu, Pak. Caranya bagaimana? Ya saya membuat PowerPoint yang semenarik mungkin supaya peserta didik juga itu ketika melihat PowerPoint yang sudah saya buat itu wah ternyata pembelajaran PPKN asik loh. Ternyata pembelajaran PPKN itu tidak hanya buku teks, tidak hanya tulisan saja. Di situ ada gambar-gambarnya juga. Kemudian juga terkait dari kontennya itu sendiri. Di sini saya mengangkat Undang-Undang Dasar. Nah, apa sih konten dari Undang-Undang Dasar itu? Di situ ada juga penjelasan tentang isi-isi dari Undang-Undang Dasar, kemudian dari nilai-nilai pokok dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Kemudian juga ada lagi knowledge, pengetahuan tentunya yang sudah saya terapkan juga pengetahuan di sini, yaitu siswa dapat menumbuhkan atau mengetahui kedudukan dari Undang-Undang Dasar itu sendiri dan apa sih nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi mengintegrasikan proses pembelajaran dengan teknologi abad 21 ini, Pak. Jadi tidak hanya monoton dari buku paket saja atau tidak hanya ceramah saja seperti itu, Pak. Ngajar di kelas berapa? Saya ngajar di kelas 8, Pak. Kalau sudah menerapkan HOTS? Canva ada, Pak. Sudah ada beberapa siswa juga, bahkan siswa itu bahkan jauh lebih canggih, Pak, untuk pembuatan Canva itu sendiri, Pak. Seperti itu. Apa yang Bapak saya ceritakan tentang pembelajaran berbasis di kelas 8? Bisa tentang materi. Apa yang pembelajaran berbasis atau yang mendukung HOTS ya, tingkat tinggi di kelas 8 itu contohnya kalau tadi materinya UD ya, Pak misalnya. Ya, pembelajaran yang berbasis tentang HOTS itu, Pak. Jadi di HOTS itu sendiri kan kita kan mengajak peserta didik itu mampu berpikir kritis, kemudian dapat kreatif, kemudian dapat mengkolaborasikan, kemudian dapat mengkomunikasikan. Nah, di dalam dalam materi pembukaan Undang-Undang Dasar ini sendiri, yaitu jadi nanti saya itu menampilkan PowerPoint atau video pembelajaran tentang Undang-Undang Dasar itu sendiri. Kemudian nanti setelah itu siswa atau peserta didik itu mampu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Jadi mereka dapat berpikir secara kritis pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isi teks Undang-Undang Dasar maupun isi teks dari proklamasi itu sendiri, Pak. Jadi siswa itu kemudian setelah mereka membuat pertanyaan, kemudian mereka itu mencari dari berbagai sumber literatur, sumber informasi terkait untuk menjawab dari pertanyaan yang sudah mereka buat. Kemudian setelah mereka mencari dari berbagai sumber, kemudian mereka menganalisis materi Undang-Undang Dasar itu sendiri. Kemudian setelah mereka menganalisis, kemudian mereka mendiskusikan secara kelompok terkait materi Undang-Undang Dasar dan hubungannya dengan teks proklamasi. Kemudian juga mereka mampu mengkomunikasikan dengan cara presentasi. Nah, kemudian setelah mereka mempresentasikan, kemudian setelah mereka mengkomunikasikan, mereka membuat kesimpulan. Adapun di dalam proses pembelajaran itu sendiri, kalau yang berbasis HOTS itu ada yang namanya advanced material, Pak. Jadi selain saya menggunakan Undang-Undang Dasar dan juga proklamasi, saya juga bisa juga menggunakan dengan yang namanya KUHP pidana maupun KUH perdata, seperti itu, Pak. Itu ada yang mau dilanjutkan? Cukup kayaknya, Pak. Tuhan. Baik. Pak Andika, Pak Alfian. Selamat untuk lanjut ke tahapan berikutnya. Terima kasih, Pak. Nanti kita terus lanjut. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Misalnya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Izin live, Pak ya. Ya, monggo Anita Lina. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anita Lina, Pak ya? Ya.